perut hewan ternak itu. Kita minum susu, mulai dari bayi sampai dengan orang tua, sekarang minum susu semua. Dari mana? Dari binatang ternak yang Allah ciptakan. Walakum fiha manafi'u katsiratun. Dan untuk kalian dalam binatang ternak itu manfaat yang sangat banyak. Di antara tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran, rahimakumullah. Pada bagian ketiga dari surat Al-Mu'minun, kita akan belajar tentang bagaimana cara meraih keimanan itu, bahwa untuk beriman kepada Allah, ayat-ayatnya nampak pada alam semesta ini. Setelah sebelumnya Allah mengarahkan kepada manusia, kepada kita, untuk mengenal diri kita sehingga mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah. Maka pada bagian ketiga ini Allah menunjukkan bahwa dialah yang telah menciptakan alam semesta ini. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa, dan kami telah menciptakan di atas kalian itu 7 lapis langit. Ini 7 lapis itu bisa dalam arti gaib, sesuatu yang memang tidak bisa kita lihat secara panca indera, tetapi sebenarnya kalau melihat ke atas kita juga akan melihat atmosfer. Dan ternyata atmosfer itu terdiri dari 7 lapis juga. Jadi yang paling dekat dengan bumi ada lapis pertama, dan lapis ketujuh yang paling jauh atau magnetosfer. Dan diantaranya juga ada ionosfer, yaitu yang memantulkan gelombang radio dari alam semesta. Magnetosfer itu yang menghadang, yang menghancurkan benda-benda langit ketika turun ke bumi. Jadi atmosfer itu pelindung, dan itulah yang mungkin secara kasat mata kita lihat. Dan setelah kita mentafakuri, berpikir tentang penciptaan langit, wama kunna anil khalqi ghafilin, dan kami tidak akan lupa terhadap penciptaan kami, bahwa langit yang 7 lapis itu adalah ciptaan Allah. Coba bayangkan, dahsyat mana penciptaan manusia dengan penciptaan langit. Kalau langit digambarkan sebagai alam semesta yang sangat luas, maka itu kemahadahsyatan yang sangat luar biasa. Hari ini mungkin manusia merasa hebat ketika dia bisa mencapai Mars, bisa mencapai bulan, bisa menerbangkan pesawat luar angkasa, sementara Allah menciptakan itu semua. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan dari atmosfer itu, dari langit, panjalna minas sama'i ma'an biqadarin, dan kami menurunkan dari langit itu air hujan dengan ukuran tertentu, sehingga ketika turun ke bumi tidak terjadi banjir, tidak terjadi bencana, dan juga tidak kurang sesuai dengan takarannya, kecuali kalau manusia yang merusak bumi itu sendiri dengan ukuran tertentu. Faskannahu fil ardi, kemudian air itu menetap di bumi, artinya dia diam di bumi dan bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Ini adalah ayat Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu. Tetapi faktanya ini sesuai dengan penelitian hari ini, bahwa terjadi hujan itu karena siklus air dari permukaan bumi, kemudian ke langit, turun lagi ke bumi melalui awan, dan seterusnya. Jadi Al-Quran menunjukkan bagaimana Allah itu yang menciptakan hujan itu, sehingga dia mengetahui hakikat hujan itu sendiri, bahwa air yang dari langit itu menetap di bumi dan dia naik lagi ke langit. Wa inna la dahabin bihi laqadirun, dan kami untuk menghilangkan air hujan itu sangat berkuasa. Bahwa kata Allah, kami bisa saja tidak menjadikan bumi ini tandus, sangat bisa. Kenapa? Karena Allah lah yang mengendalikan hujan itu. Kita mengetahui ada yang namanya kemarau panjang dan seterusnya. Siapa yang bisa menahan ketika terjadi kemarau panjang? Karena semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wansa'na lakum bihi jannatin min nakhili wa anabin. Kemudian kami menumbuhkan, menjadikan karena hujan itu kebun-kebun, dari kebun anggur dan kebun kurma, dari pohon padi, jagung, cabai, dan sebagainya. Itu diantaranya terjadi karena hujan, di mana sumber air itu yang menjadi bahan makanan untuk tanaman-tanaman, buah-buahan itu berasal dari hujan. Siapa yang menumbuhkan itu semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang kaya karena berhasil bertahan, seharusnya dia bersyukur kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan itu semua. Lakum fiha fawakihu katsiratun, untuk kalian pada kebun-kebun itu buah-buahan yang banyak. Kita mengkonsumsi buah anggur, buah pisang, buah semangka, dan sebagainya. Itu adalah berasal dari kebun, dari pertanian. Wa minha ta'kulun, dan dari kebun-kebun itulah, dari buah-buahan itulah kalian makan. Menjadi salah satu makanan yang bergizi, sumber vitamin. Itu adalah dari
buah-buahan. Itu Allah yang menciptakan, kata Allah. Allah menerangkan di sini. Wasajarota taharuju min turi Sina, dan pohon yang keluar dari Tursina. Itu di sini menjelaskan tentang pohon zaitun yang tumbuh di daerah Gunung Sinai, terkenal pada waktu itu. Itu pohon zaitun. Tambutu biduhni, tumbuh dengan mengeluarkan minyak. Kalau dulu belum ada minyak bumi seperti sekarang, maka minyak itu berasal dari tumbuhan dan sumbernya itu ada di antaranya pohon zaitun. Buah yang berasal dari pohon zaitun, minyak itu. Dia bisa digunakan minyak untuk memasak, untuk penerangan, wasibgilil akilin, dan menjadi bumbu untuk orang-orang yang makan. Kita juga kalau makan mie instan misalnya kan ada minyak. Nah, minyak itu bisa dijadikan bumbu, termasuk minyak zaitun. Itu adalah nikmat dari Allah. Allah lah yang menciptakan itu semua. Ada nggak yang bisa menciptakan minyak zaitun? Ini energi yang terbarukan kalau sekarang. Wa innalakum bil an'ami la ibrah, dan sesungguhnya untuk kalian dalam binatang ternak itu terdapat pelajaran, terdapat sebuah tanda-tanda yang bisa dipelajari tentang kekuasaan Allah. Kalau tadi Allah menceritakan dari hujan turun dimanfaatkan menjadi pertanian tanaman, dan kemudian ternyata hujan juga bisa dimanfaatkan untuk peternakan, untuk binatang ternak kalian. Nuskikum mimma fi butuniha, kami memberikan minum kepada kalian dari apa yang ada dalam perut hewan ternak itu. Kita minum susu, mulai dari bayi sampai dengan orang tua, sekarang minum susu semua. Dari mana? Dari binatang ternak yang Allah ciptakan. Walakum fiha manafi'u katsiratun, dan untuk kalian dalam binatang ternak itu manfaat yang sangat banyak. Di antara tadi menghasilkan susu. Wa minha ta'kulun, dan dari binatang ternak itu sebagainya kalian makan. Dagingnya itu menjadi sumber protein yang bergizi tinggi untuk manusia. Walaiha walal fulki tuhmalun, dan di atas binatang ternak itu seperti di atas kapal atau perahu kalian bisa tunggang, bisa mengendarai. Biasanya kalau dulu itu belum ada motor dan mobil, maka untuk kendaraan dari satu tempat ke tempat lain itu menggunakan binatang. Itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran dari bagian ini? Paling tidak ada 3 pelajaran. Yang pertama, bahwa untuk beriman kepada Allah sangat mudah. Lihat saja alam semesta. Kita bisa melihat langit, kemudian dari langit itu turun hujan, dari hujan itu dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan. Siapa yang bisa menciptakan itu semua? Allah menjelaskan, beliau Allah lah yang menciptakan. Yang kedua, bahwa dengan meyakini, mengimani tentang kekuasaan Allah pada alam semesta ini, seharusnya manusia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak itu. Sehingga tidak ada alasan untuk kufur, meskipun syaratnya tetap harus beriman. Yang ketiga, bahwa jangan lupa, semua itu, harta kekayaan, pertanian, peternakan itu adalah dari Allah. Sehingga ketika berhasil mendapatkan hasilnya, maka jangan lupa sebagaimana dalam sifat orang beriman itu untuk mengeluarkan, untuk berbagi kepada orang lain dengan mengeluarkan zakat. Itu salah satu bentuk syukur, salah satu bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.